Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, berjumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugrah.net. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan sudah menyatakan bahwa ladang itu sudah menguning. Tetapi yang terjadi masalah adalah Pekerjaannya sedikit ya? Atau pekerjaannya nggak banyak. Kemanapun pada waktu Tuhan memberikan kesempatan untuk kami pergi ke banyak tempat, banyak kota, banyak negara, dan kemudian banyak desa-desa ya. Kita melihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang ingin sekali dijamah oleh Tuhan. Ya, nah hari ini kita akan berbicara dalam satu tema yang sangat spesial bahwa ladang sudah menguning, menampilkan seseorang narasumber yang saya percaya bahwa ini akan menjadi berkat buat Anda, yaitu Marcel Kanon. Ya, dia adalah kelahiran Belanda. Tetapi fasih berbahasa Indonesia. Berarti ini seorang misionaris nih. Iya. Ya, dan kita percaya bahwa kita akan bisa belajar dari seorang hamba Tuhan yang unik yang satu ini. Jadi siapapun Anda, mari kita belajar bersama-sama karena Good News Program hari ini kita ingin sekali supaya memperlengkapi kehidupan Anda. Baik Anda yang di kota, Anda yang di desa, dimanapun Anda berada, tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi pekerja di ladang Tuhan. Betul ya? Amin. Ya. Tanpa menunda-nunda waktu lagi pemirsa, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Orang bule masuk rumah sakit di Indonesia, orang Indonesia masuk rumah sakit di luar negeri. Karena tidak percaya dengan dokternya sendiri. Ya, karena sudah tidak ada nasionalisme. Nah ini orangnya nasionalisme. Ya. Marcel Kanon merupakan pria kelahiran Amsterdam yang telah melayani Tuhan sejak tahun 1982. Bersama istri dan seorang putranya, Marcel Kanon melayani sebagai gembala senior di Gereja Bethany, Auckland, New Zealand. Namun sebagai misionaris, Marcel Kanon sudah melayani Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan Bali sejak tahun 1987. Memiliki hati pada misi membawa Marcel ke negara-negara bukan hanya Indonesia, namun ke tempat-tempat dan negara Asia lainnya. Walaupun perjalanan misi seringkali berat, namun duka dalam melayani selalu diubahkan menjadi suka karena passion yang ditaruh Tuhan dalam hatinya. Dalam episode Good News kali ini, Marcel Kanon akan berbagi kisah perjalanan hidupnya bersama Tuhan yang pastinya akan menggerakkan kita untuk menyadari bahwa ladang sudah menguning. Namun, maukah kita meresponi sebagai seorang pekerja? Jangan kemana-mana, kisah selengkapnya hanya di Good News Program. Kemudian saya pulang minggu depan, papi ajak kita semua ke gereja lagi. Saya kaget. Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dengan suatu topik yaitu ladang sudah menguning. Menampilkan seseorang yang sangat unik, seorang bule pemirsa sekalian ya. Dan saya percaya bahwa bule yang satu ini sangat unik karena dia bisa fasih banget berbahasa Indonesia menampilkan Marcel Kanon. Shalom Pak Marcel. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Kehormatan Luar sekali biasa. untuk Anda bisa tampil di Good News Program pada hari ini. Saya senang banget bisa berada di tempat ini. Gitu ya? Ya. Hati-hati loh ini kalau ngomong kalau dirasani ngerti nih. Pasti pemirsa sudah banyak yang ingin tahu nih kenapa bule bisa ngomong bahasa Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 87 saya ada di Indonesia dan
3 bulan saya di Indonesia, saya diutus ke daerah Di mana itu? Madiun dan terus naik sepeda motor. Oke. Dan penterjemah saya janji 6:30 malam dia mau tiba di tempatnya. Saya duluan pergi, istirahat dulu supaya siap melayani. Dan saya sudah belajar saat itu 6:30 artinya jam 7. Molar nih. Kebiasaan itu. Ya. Ya. Nah, singkat cerita, saya sudah ada di gerejanya, penterjemah saya tidak ada. Wow. Terus? Kemudian pendetanya bilang, lo. Saya cuma jawab, karena nggak ngerti. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia, Ya. dia nggak ngerti bahasa Inggris. Wah. Jadi saya juga bingung. Saya gemeter, bukan urapan Roh Kudus loh. Terus? Ketakutannya, karena ngomong apa? Semua liatin saya mau ngomong apa, bahasa Inggris mereka nggak ngerti. Nah, saya ingat ayat firman dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2, di mana murid-murid bisa bicara dengan bahasa yang lain. Kemudian saya bilang, Tuhan, kalau murid bisa, saya juga bisa. Wow. Terus? Hari itu saya dalam nama Yesus itu semua bahasa Inggris. Amin. Ya. Tiba-tiba saya mulai bicara, saya nggak ngerti apa, tapi semua jemaat ngerti bicara saya. Oh ya? Sampai hari ini terus saya tidak pernah pakai penterjemah lagi. Wow. Itulah keajaiban daripada Jadi Tuhan. ada ini ya, ada translator dalam alam roh gitu. Amin, haleluya. Ya itu betul. Wow, luar Waktu biasa. mungkin masih sekolah, bertumbuh di mana? Saya besar di di Belanda. Ya. Kemudian saya ke New Zealand karena sekolah sama YWAM, Youth with a Mission. Ya. Saya di sana ambil DTS dan saya sekolah misi di Wellington. Kemudian ke Bali untuk outreach. Oke. Dan Itu waktu pertama sekolah kali. pernah belajar bahasa Indonesia nggak? Tidak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Cuman waktu di YWAM di Bali itu aja. Di Bali juga nggak belajar, cuma ya laku-laku aja. Tapi benar-benar belajar bahasa Indonesia saya tidak pernah. Wow. So it's a gift ya. It's a gift God has given me. Jadi mulai 1987 sampai sekarang. 87 sampai sekarang saya tidak pernah pakai penterjemah. Oke. Terjemahkan Luar biasa. banyak orang. Wow. Bahkan ada cerita lucu. Satu ketika saya ada di satu seminar, mereka minta saya menterjemahkan. Saya bilang siap. Jadi saya sudah tunggu di mimbar. Tiba-tiba orang Asia datang, dia baru bicara. Dia ngomong bahasa Inggris, orang Asia boleh ngomong bahasa Indonesia. Jadi semua ketawa-ketawa. Nah itulah sering terjadi. Iya. Lucu ya, Nah, oke. bisa cerita tentang keluarga Pak Marcel? Ya. Saya nomor 1 dari 10 saudara. Wow. Ya, kadang-kadang kalau 10 saudara mereka pikir, wah gimana ini keluarganya. Tapi puji Tuhan, kami semua diberkati oleh 2 orang tua yang luar biasa, yang cinta Tuhan, walaupun memang kita sempat nggak ke gereja lama sekali karena satu dan lain hal. Dan di saat itu saya suka sepak bola. Nah, saya main sepak bola. Yeah. Suatu ketika tahun 82, saya lagi main di Germany. Kemudian saya pulang minggu depan, papi ajak kita semua ke gereja lagi. Saya kaget, kok udah lama nggak ke gereja. Sekarang tiba-tiba ke gereja lagi. Nah itulah ada perubahan dalam seluruh kehidupan keluarga kami, terutama dari papi, mami, dan adik-adik saya semua bisa ikut Tuhan. Ya, dan saya pernah dengar cerita dari Pak Marcel, katanya istrinya orang Indonesia. Oh iya, Made in Indonesia. Made in Indonesia. Oke, Made bisa in cerita. Madura. Wow, made in Madura lagi. Wow. Ya, Oke. jadi istri saya dari Madura, kami ketemu waktu pas saya pelayanan. Tapi kalau tanya istri saya, dia akan cerita lain. Karena dia udah bosan, karena saya cuma ketemu di pelayanan. Kalau ditanya ke istri saya, ketemu di mana, dia pasti akan bilang, di night club. Nah, Karena boleh toh, Yang benar bosnya yang harus mana? cerita saya. Masa hamba Tuhan masuk di night club, saya Iya. sudah nggak lakukan gitu. iya. Terus kemudian menikah tahun berapa? Menikah tahun 91, Oke, istrinya namanya Flori. Flori. Ya. Oke, kemudian Panjangnya Floriana. Floriana. Ya. Oke. Terus kemudian sekarang udah punya berapa anak? Anak satu. Perempuan, laki? Laki-laki, Usia, 25 tahun. namanya Alexander. masih single. Masih untuk sementara, karena Untuk tahun depan sementara. menikah. Wow, dan Oke. Alexander ini di mana? Di Jakarta kah? Dia ada di Brisbane, Oh, dia tinggal di Brisbane. tinggal di Brisbane. Wow, awesome. Nanti kita akan belajar ya. Setelah break kita akan masuk langsung tentang bagaimana caranya mempersiapkan diri kita untuk masuk sebagai pekerja di ladang yang sudah. Amin. Oke, Ya. silakan Iya. ya. kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, menarik sekali bukan? Tetap bersama kami hanya di Good News Program.
Hari-hari ini misi sudah kurang dibahas di dalam gereja juga. Nggak populer. Pak. Iya. Nggak terlalu populer. Halo adik-adik, selamat datang di Pusat Bulu Tangkis Indonesia. Ini tempatnya para juara dunia latihan di sini. Saya dengan Gracia Polii, kalian boleh panggil saya Kak Grace. Nanti saya akan ajarkan gimana trik-trik, gimana tips-tips bermain bulu tangkis yang baik ya. Dan semoga saya berharap di sini juga kalian bisa menggapai cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian. Siapa tahu ada yang mau jadi pemain bulu tangkis kan? Gini, balik lagi aja. 1. Setnya gimana maju? Nah. Saya adalah atlet bulu tangkis Indonesia dan saya saat ini berada di peringkat 4 dunia. Peringkat terbaik saya ada di 2 dunia di tahun ini juga, dan pertandingan yang paling berkesan dalam hidup saya adalah sewaktu saya bisa menjuarai Asian Games 2014. Dan juga saya bisa meraih beberapa Super Series di tahun 2015 dan 2016 juga. Dan itu menjadi pencapaian yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi saya tidak mau berhenti di situ. Saya ingin mengejar prestasi-prestasi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Passion saya dan tujuan saya dalam hidup adalah sewaktu saya bisa bermain bulu tangkis dan bisa membawa nama bangsa ini di kancah dunia. Dan di situ saya juga bisa membawa nama Tuhan yang sudah menaruh passion dalam kehidupan saya. Tujuan saya adalah menjadi juara dunia di bulu tangkis. Jadi saya berlatih, saya bekerja keras, saya mengorbankan setiap hidup saya untuk bisa bermain bulu tangkis ini. Dan tujuan saya ya saat ini ya memang untuk bisa menjadi berkat ya buat bangsa ini. Saya mendukung program Adikku Sayang ini karena memang saya dari hati tergerak untuk bisa melayani di sosial seperti ini. Dan Adikku Sayang ini memang juga ini adalah adik-adik kita ya. Mungkin mereka membutuhkan inspirasi, mungkin mereka membutuhkan wadah, dan supaya mereka bisa menanamkan nilai-nilai yang bagus dalam kehidupan mereka. Saya terbeban untuk bisa menjadi inspirasi buat mereka bagaimana dengan bermain bulu tangkis bisa membanggakan nama Indonesia, nama keluarga, dan terutama nama Tuhan. Saya melihat kalau mereka ingin lebih serius dan lebih menekuni, ada regenerasi dan ada bibit-bibit yang menurut saya ya bisa jadi pemain, mungkin nantinya bisa menjadi pemain handal di ke depan nanti gitu. Jadi ada bibit-bibit lah yang bisa kita ambil dan kita angkat ya untuk bisa jadi pemain bulu tangkis. Ini mereka harus diarahkan gitu. Jadi siapa tahu sewaktu kita arahkan mereka tertarik untuk bisa jadi pemain bulu tangkis dan mereka tertarik untuk lebih serius lagi, dan siapa tahu kita nggak pernah tahu gitu mereka bisa jadi seorang juara dunia next time-nya gitu. Seperti saya, Anda pun bisa mendukung program Adikku Sayang. 1000 anak bisa. Ladang sudah menguning, tapi pekerjanya sedikit. Sampai-sampai Tuhan harus kirim nih pekerja import, ya kan? Dari belahan dunia lain untuk melayani di Indonesia, gitu kan ya? Anda orang mana sih, Belanda atau New Zealand sih? Kalau dilihat lahir ya Belanda, tapi saya sudah lebih lama di New Zealand. Tapi jinnya orang Belanda dong? Jinnya orang Belanda. Asli Londo. Londo, Mas Londo asli. Suka mana, tinggal di Belanda atau tinggal di Indonesia? Indonesia. Kenapa? Karena memang itu panggilannya saya. Karena saya suka dan saya bisa tinggal di mana saja. Karena saya senang dengan Indonesia. Indonesia itu luar biasa. Amin. Wow, oke. Benar, salah, nggak peduli. Tetap cinta Indonesia. Oh gitu ya? Harusnya begitu. Nah, bisa cerita nggak bagaimana kok bisa dapat istri orang Indonesia? Jadi ya saya itu melayani di Surabaya. Dan ada satu persekutuan doa di mana istri saya duduk. Ya. Nah, waktu itu saya nggak suka sama dia juga. Dia nggak suka sama saya. Kenapa? Ya, lain orangnya, latar belakangnya, susah dimengerti, agak benci dia. Benci? Benci, nggak suka sama dia nggak suka sama saya. Kenapa harus benci? Nggak suka aja kan nggak apa-apa. Iya, tapi gimana juga nggak senang sekali. Jadi akhirnya saya belajar satu hal. Apa tuh? Bahwa hati-hati kalau benci lawan jenis. Kenapa? Itu bisa jadi istrinya, karena benci itu jadi benar-benar cinta. Benar-benar
cinta. Jadi kami sudah 26 tahun menikah. Saya ketemu pertama kali di Surabaya itu tahun 87. Kami tunangan di Indonesia tahun 90. Dan kami menikah tahun 91 di New Zealand. Jadi sebelum saya pulang ke New Zealand, kami tunangan dulu. 90 kami menikah. Nah, tentunya kalau dari dua budaya yang berbeda, dua bangsa yang berbeda, itu kan banyak banget perbedaannya. Oh yes. Sempat nggak cultural shock gitu waktu masuk ke dalam pernikahan? Bisa dijelaskan? Banyak hal ya. Saya biasa dengan kamar mandi kering. Tiba-tiba di kamar mandi ada bukan hanya basah, ada embernya, ada waskomnya, dan segala macamnya itu. Jadi saya bingung, gimana ini? Tapi saya juga suatu kali ada teman kami pelayanan di Surabaya, dia melihat apa namanya itu yang kamar mandi punya tempat untuk air. Ya, dia pikir itu bathtub. Jadi dia masuk ke situnya, dia mandi ke situnya. Jadi banyak hal yang saya sudah melihat bahwa kebudayaan aja berbeda. Iya. Jadi ya memang kita harus belajar untuk benar-benar mengasihi satu sama yang lain. Ya. Kalau pernah ini nggak cekcok nggak? Oh sering. Pakai bahasa apa kalau cekcok? Indonesia. Campur. Misalnya? Yang paling seru itu odol. Ada apa dengan odol? Nah, ternyata saya belum ngerti itu. Saya pikir itu cuma saya sama istri saya. Jadi saya itu biasa pecet di tengah. Kalau dia pecet di belakang. Iya toh? Akhirnya istri saya makan saya, kenapa kamu pecet di tengah? Saya bilang dari kecil saya udah pecet di tengah. Ya saya tetap pecet di tengah. Kenapa kamu nggak berubah? Ya buat apa berubah? Tetap bisa pecet di belakang, di tengah. Ayo lebih baik di belakang. Nah itu yang cekcok terus. Akhirnya saya cuma bilang, kelihatan rohani. Tuhan tolong aku. Gimana begini mengatasi? Terus Tuhan bilang, ya kenapa susahnya pecet di belakang? Tuhan itu suka sama istri-istrinya lebih daripada suami-suaminya. Jadi sampai sekarang ini saya tetap pecet di tengah. Tapi sudah selesai, saya pecet di belakang. Saya nggak tahu. Oh, oke. Jadi aman. Waktu mau sikat gigi tetap ya, karena tetap kebiasaan. Kalau sudah dikoreksi. Iya, betul. Istri masuk. Betul. Oke. Rahasia kebahagiaan rumah tangga. Ternyata semua laki begitu. Oh, gitu. Semua wanita juga begitu. Bukan semua, mungkin majoritinya gitu. Iya. Kalau masalah ini pakai tisu toilet paper gitu. Wah, itu lebih laki. Saya pakai tisu, dia pakai air. Akhirnya saya juga bisa pakai air. Jadi saya sudah belajar. Karena sudah pergi ke daerah-daerah juga. Di daerah nggak ada tisu. Tapi lebih bersih pakai air ya, Pak? Nggak dikoment lah. Tapi saya lebih suka pakai air, kemudian pakai tisu, itu lebih bagus lagi. Oke, perfect. Kering. Jadi kering dong. Kalau nggak, basah terus. Iya. Well, oke, bicara back to the tentang essence misi. now. Ladang sudah menguning. Yes. Nanti kita banyol-banyol lagi. Nah, bisa ajarin nggak semestinya apa yang perlu kita lakukan? Karena kita tahu bahwa firman Tuhan sudah mengatakan kan ladang sudah menguning. Iya nih. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa create awareness dan kemudian create interest supaya orang bisa masuk ke menjadi pekerja ladang yang sudah menguning ini? Satu hal yang saya perhatikan bahwa banyak orang seperti tadi dibilangin awareness itu nggak ada. Hari-hari ini misi sudah kurang dibahas di dalam gereja juga. Nggak populer. Nggak terlalu populer. Karena siapa yang mau pergi? Saya kadang ngomong sama anak-anak muda, kamu aja yang pergi. Karena mereka tanya, kenapa Om selalu mau pergi? Saya bilang, ya kamu aja. Mereka langsung ngomong, jangan saya. Makanya saya harus pergi. Ya, seringkali kita tahu firman Tuhan bilang, inilah aku. Utus dia. Itu betul. Aduh, untungnya saya nggak seperti itu ya. Iya. Jadi banyak orang tahu atau mengerti tentang misi, tetapi nggak berani pergi karena cerita-cerita yang nggak beres. Jadi wah susah sekali hidup di daerahnya, sulit sekali untuk komunikasi, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tapi ternyata saya juga masih hidup. Nah, tambah gemuk kayaknya. Tambah gemuk.
Jadi semua makanan bisa makan. Ya, kita harus adapt dirinya untuk bisa berada di dalam daerahnya. Berarti apa? Kalau misalnya kita bercerita tentang ladang misi, apa yang seharusnya tidak boleh kita ceritakan kepada orang-orang yang belum pernah pergi bermisi misalnya? Nah, saya punya contoh yang paling baik. Ya, jadi saya bawa istri saya misi pertama kali. Maaf, tidak ada toilet. Nah, istri saya seperti banyak wanita, nggak mungkin bisa begitu. Kali lubang, untuk buang yang besar. Terus tutup lubang. Tutup lubang, ya. Nah, waktu itu saya lakukan, istri saya udah bilang, oke, kamu punya panggilan sendiri ke daerah, silakan. Tapi saya nggak kuat untuk begitu. Nah, kita nggak perlu cerita hal yang enggak. Yang kita perlu cerita bagaimana Tuhan bisa membuka jalan dengan luar biasa. Menjangkau jiwa-jiwa. Menjangkau jiwa-jiwa. Harus punya satu passion untuk jiwa-jiwa. Kalau tidak punya passion untuk jiwa-jiwa, kemanapun pergi, percuma. Karena nggak akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Jadi nggak usah diceritakan yang kesulitan-kesulitannya. Nggak usah. Tak perlu prepare mental mereka. Oh, prepare mental pasti akan prepare. Tapi ya kita jangan fokus kepada yang susah. Fokus kepada jiwa-jiwa. Passionnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. That's good. Oke, itu poin pertama ya. Oke, kita akan take a break dulu. Nanti setelah itu kita akan belajar lebih dalam lagi dari Pak Marcel Cannon. Oke, pemirsa sekalian, luar biasa banget. Memang ladang sudah menguning. Banyak orang-orang yang memang tidak tahu. Tetapi saya percaya bahwa hari ini Anda akan tahu bahwa jiwa-jiwa memang perlu dijangkau. Kita akan take a break sebentar dan kemudian setelah itu akan ada seorang artis rohani ya yang akan membawakan sebuah lagu, seorang anak muda yang luar biasa berbakat dan mempunyai suara emas yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Oleh karena itu jangan kemana-mana, hanya di Good News Program.
Aku namamu, aku namamu. Oke. Welcome back. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Termasuk. Ya. Can you imagine ya, orang-orang kayak David itu atau Raja Daud itu kalau misalnya dia zaman dulu ada recorder MP3 gitu itu. Keren ya. Bagaimana pada waktu dia lagi lemah sebagai Iya. raja, dia dengerin. Iya. Terus kemudian dia dikuatkan kembali gitu ya. Ya. Itu luar biasa sih. Siapa tahu Tuhan mau pakai kamu seperti Daud. Amin. 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 You'll never know. Amin. Dari perjalanan hidup kamu yang begitu unik kan. Ya. Kamu dari Aceh kan? Aceh. Kamu pernah survive tsunami kan? Ya. Bisa cerita sedikit nggak? Flashback. Flashback tsunami tahun 2004, saya masih SMP kelas 1. Dan itu 8 kurang 5. 8 kurang 5 pagi, hari Minggu, tanggal 26, setelah Natal. Itu gempa lama banget, itu sekitar 15 menit. Itu gempa terkuat sepanjang Aceh. Di Aceh itu sering banget gempanya, sebulan tuh hampir 3-4 kali. Tapi itu biasa terjadi. Sekarang juga? Sekarang juga masih. Oke, terus? Itu rutin, gempa setiap bulan pasti ada gempa, tapi yang waktu itu kita belum pernah lihat dan belum pernah rasa tuh yang begitu. Baru 8.10 kita jalan pakai motor sama papa mama, jalan lihat bangunan-bangunan yang runtuh jatuh. Itu di tengah jalan itu kayak ada satu bundaran, Simpang 5 namanya, di Banda Aceh. Itu air di depan, di belakang, kiri kanan sudah datang. Wow. Dan kita tuh nggak bisa pergi waktu itu, nggak bisa lari kemana-mana lagi, memang tunggu mati. Dikepung oleh air. Dikepung. Lalu? Dan dia bilang, kamu percaya Tuhan kan, bilang sama Tuhan kita nggak mau mati gitu. Saya masih polos waktu itu, saya langsung lipat tangan di trotoar, saya doa, dan akhirnya kita nggak mati gitu. Sejak saat itu mama saya ke gereja. Wow. Di situ. Puji Tuhan. Sampai sekarang akhirnya dia melayani juga. Puji Tuhan. Masa kamu kalah sama Martinus? Yang itu loh, sama Cristiano Ronaldo yang di atas pohon kelapa. Iya. Kan? Tuhan mau pakai kamu sebagai seperti Raja Daud. Amin. Amin. Oke? Oke. Kita lagi bicara nih tentang ladang sudah menguning. Nah, kira-kira menurut kamu gimana nih? Kalau ada tantangan untuk orang muda seperti kamu, untuk ladang sudah menguning, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Pas banget deh. Karena narasumbernya bule. Ya. Dulu misionaris itu selalu dari Eropa. Ya. Dan sekarang misionaris itu banyak kan dari Indonesia. Amin. Justru kita yang keluar. Yes. Dan saya percaya Tuhan pakai orang Indonesia ini sih. Ya. That's good. Untuk kembali Puji Tuhan. bermisi. Gitu loh. Kita harus bergerak. Maju terus ya, Jim Swong. Terima kasih Jim Swong. Oke. Awesome. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Siap melayani siapapun. Jangan melayani karena PK. Ya. Ladang sudah menguning, tapi pekerjanya sedikit, benar sekali yang ditulis di Alkitab itu ya Pak. Kami juga pernah berjumpa dengan beberapa lulusan sarjana teologia, tapi mereka tidak siap untuk dikirim ke ladang misi, ya kan? Siapnya hanya menjadi gembala sidang di kota-kota tertentu yang ada kenyamanan, yang bisa ada fasilitas. Ini bagaimana Pak? Jadi tadi Pak Marcel sudah sharing dengan kita, nomor 1, bagikan passionnya supaya bisa build awareness, menciptakan pekerja-pekerja yang baru untuk tuayan. Yang poin kedua apa Pak? Yang poin kedua harus benar-benar mempersiapkan diri untuk pergi ke daerah-daerah. Dulu ada yang namanya kami kasih pilot. Dia pergi, tidak kembali lagi. Oke. Bagaimana sekarang ini? Anak muda siap, pergi dan tidak kembali lagi? Nggak ada kenyamanan, kadang-kadang nggak ada signal. Kadang-kadang nggak ada. Nggak ada, ya. Kadang-kadang istri saya bilang, kamu kok lama nggak balas-balas? Ya saya lagi ada di daerah kan nggak ada signal. Ya, jadi benar-benar mempersiapkan diri untuk semua, mengerti kebudayaan. Ya, saya pertama masuk ke Indonesia saya belajar kalau duduk harus kakinya silang.
Buat saya susah banget. Pokoknya nggak boleh kakinya begini, bisa berjam-jam begini. Aduh, sakit ya. Sekarang coba anak muda. Sekarang apa? Bang, kakinya begitu. Padahal dulu dibilang jangan begitu. Kita belajar, ya. Nah, benar-benar harus tahu tentang kebudayaan, harus tahu tentang negara yang dikirim. India beda dengan Indonesia, beda dengan Malaysia, nggak semua sama. Ya, waktu saya melayani di India, saya melihat orang tua dibuang di pinggir jalan. Ya, anak mereka dimakan yang binatang yang kecil yang makan belatungnya. Wah, ngeri lihat itu. Sudah tidak peduli, gereja pun nggak peduli. Akhirnya ada orang yang dari penjara merasa dipanggil untuk menolong orang seperti itu. Makanya kembali, passion yang kedua harus benar-benar siap. Ya, siap melayani siapapun. Tidak ada yang tidak bisa dilayani. Entah itu miskin, entah itu janda, yatim piatu. Ya, hari ini saya perhatikan banyak nggak punya belas kasihan terhadap orang-orang seperti begitu. Ya, mungkin ada kasihan, tapi beda dengan belas kasihan. There's a difference between pity and compassion. Banyak cuma pity saja, tapi compassionnya gimana? Benar-benar bisa merasakan apa mereka rasakan. Ya, jadi kalau memang mau diutus, siap melayani siapapun. Jangan melayani karena PK. Ya, jangan melayani karena enak-enak. Ya, melayani karena Tuhan sudah memberikan kita kasih untuk semua manusia. Amin. Amin. Ada contoh-contoh yang pernah Pak Marcel pernah lakukan, tadi cerita tentang di India dan yang lain-lain, bisa cerita lebih dalam? Saya sudah pelayanan di beberapa bangsa selain Indonesia, tapi memang hati saya ada di Indonesia. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita bisa membawa kepada kebutuhan mereka. Kadang-kadang bukan saya nggak percaya doa, tapi kita kan bilang, ayo mari kita berdoa. Tapi dia butuh biayanya. Kita nggak mau tahu membantu biayanya. Jadi kadang-kadang saya juga dari kantong sendiri membantu yayasan-yayasan dan sebagainya supaya Tuhan juga pakai. Kita harus belajar untuk bekerja sama. Ya, kita semua satu tubuh. Bukan hanya gereja atau satu organisasi, tapi kita semua satu tubuh. Maka kita bekerja untuk bekerja sama-sama di daerah, di mana benar-benar. Ya, saya melihat kalau kita kerja sama, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Tadi Pak Marcel juga berbicara tentang masalah terima PK. Nah, saya percaya di luar sana juga masih ada orang-orang yang hatinya mulia. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada kebutuhan dalam kehidupan. Betul. Nah, Pak Marcel bisa ajarkan kepada pemirsa sekalian, kalau contoh Pak Marcel sendiri, kalau pergi ke daerah yang kalau kota besar seperti Jakarta ada gereja-gereja bagus, di Surabaya dan yang lain-lain, mereka bisa kasih persembahan kasih, tetapi kalau di daerah yang minus, kan nggak bisa. So, bagaimana caranya Pak Marcel bisa create funding untuk kemudian bisa supaya sustain pelayanan itu sehingga keluarga yang lain, istri dan anak masih bisa dikasih makan gitu. Jadi kita juga harus tahu bahwa Tuhan menyiapkan segala kebutuhan kita. Ya, justru kalau kita lagi pelayanan di luar, kita harus tahu bagaimana kita menyiapkan kebutuhan untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Ya, dan kadang-kadang Tuhan juga mau menguji kesiapan kita. Ya, pernah saya ada duit pas untuk saya pergi, tapi Tuhan suruh saya kasih orang lain. Ya, saya kasih karena saya tahu Dia adalah Jehovah Jireh. Amin. I see. Ya, jadi saya pernah suruh pelayanan di Bali, tapi nggak ada uang. Bagaimana? Pelayanan siap, tapi nggak ada uang. Akhirnya saya melayani satu gereja. Nah, gembalanya bilang begini, hari ini kita tidak ambil kolektor. Tapi apa yang Anda siapkan untuk pelayanan, kasih ke Pak Marcel. Wah, luar biasa. Mana ada gereja yang lakukan gitu. Ya, jadi akhirnya saya dapat sesuai dengan kebutuhan untuk bisa pergi pelayanan ke Bali.
Jadi intinya Tuhan bisa menyediakan dengan cara apapun juga. Oh yes, sangat Atau bisa. Bisa nggak juga kalau misalnya ada orang-orang yang berkata saya tidak bisa pergi nih, seperti istri Anda. Tetapi kemungkinan orang itu juga mungkin pengusaha atau mungkin dia profesional yang nggak bisa ninggalin pekerjaan karena kontrak kerja. Bisa nggak orang-orang ini juga mengatakan kamu yang pergi deh, saya bantu kamu dalam. Oh sangat bisa Pak, itu malahan dicari kalau bisa. Jadi yang bilang ya udahlah ini profession for the vision. Jadi kita butuh orang yang siapkan profession kalau kita sudah punya vision. I see. Jadi kita benar kerjasama. Jadi istilahnya tubuh Kristus benar-benar berfungsi dengan sangat baik. Oke, kita akan belajar lebih dalam nanti ya bersama dengan Pak Marcel. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Tubuh Kristus itu banyak rupanya ya. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon, Anda bisa hubungi kami. Kami tahu bahwa mungkin juga di luar sana ada banyak orang-orang yang lagi terluka, ada orang yang sakit, ada orang yang memerlukan bantuan doa. Ini pun adalah misi. Kami berdoa buat Anda dan saya percaya bahwa doa orang benar, firman Tuhan menjanjikan bahwa besar sekali kuasanya ya. Amen. Jadi hubungi kami atau mungkin apabila Anda mau bermisi, hubungi kami. Kami percaya bahwa kita bersama-sama bisa menjadi penyalur daripada ladang kerajaan surga. Stay tune hanya di Good News Program. Makanya kenapa banyak orang Kristen lama di gereja akhirnya apa? Mual. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program Ladang Sudah Mengunis. Kembali kepada Pak Marcel, silakan Deb. Ya, jadi tadi sudah berbagi 2 poin ya. Ke-1 harus bagikan passionnya, kedua persiapkan mentalnya gitu kan. Yang ketiga apa Pak Marcel? Harus tahu kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa ketahuan firman Tuhan juga nggak bisa pergi. Harus mengerti firman Tuhan. Kalau bisa masuk ke STT, ya, Sekolah Tinggi Teologi. Kan nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa masuk STT, Pak. Ya, tapi kalau nggak punya kesempatan untuk masuk ke STT, ya belajar kebenaran firman Tuhan supaya benar diisi. Dari Karena gereja kalau bisa ya? Ke gereja sangat bisa. Kenapa penting Pak untuk mengerti kebenaran? Karena kita memberi terus. Satu ketika kita akan lemas. Makanya pentingnya punya hubungan intim sama Tuhan. Ya. Itu hampir sama dengan kebenaran firman Tuhan. Betul. Ya, kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk memberitahukan kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kita untuk bisa menyampaikan kebenaran firman kepada orang lain. Ya. Tapi masalahnya kan begini Pak, zaman sekarang ini banyak sekali jemaat-jemaat yang sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan, sudah belajar dari minggu ke minggu, tapi mereka cuman memperkuat ke dalam aja, mereka nggak pernah keluar, mereka nggak pernah melakukan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada gereja kecil, ada gereja besar, bahkan ada mega church. Nah, sebenarnya masalahnya apa nih? Kan orang Kristen tambah banyak, tapi kenapa nggak ladangnya nggak ada yang nuai gitu? Karena yang saya namain itu adalah obes rohani. Obesitas. Obesitas rohani. Makan terus kebenaran, tapi nggak pernah dibagikan. Jadi bisa jadi gemuk itu dalam roh. Ya, firman Tuhan berkata yang gemuk dan kenyang akan kubinasakan. Wow. Walaupun dalam bahasa Indonesia dibilang akan kulindungi. Ya, tapi di asli dibilangin binasakan. Kenapa? Makan terus. Ini ayat tentang apa Pak? Yehezkiel 34 mengenai gembala yang baik dan benar, dan dia bilang ya gembala yang kenyang dan gemuk, domba yang kenyang dan gemuk akan dibinasakan. Ya, mau membawa mereka kepada penghakiman. Dalam bahasa Indonesia beda. Ya, makanya kadang-kadang saya juga bingung kalau khotbah. Berdasarkan Inggris atau berdasarkan Indonesia? Karena 34 ayat berapa itu? 16. Wow. Jadi kalau domba yang gemuk harus disembelih ya, jadi korban gitu. Kasih dirinya untuk pergi melayani Tuhan. Domba itu kalau makan terus semakin besar, makanya bulu dipotong. Supaya dia tetap sehat dan supaya dia tetap bisa bertumbuh. Kalau domba itu nggak dipotong bulunya, akan mati. Kegemukan gitu. Kegemukan. Makanya kenapa banyak orang Kristen lama di gereja akhirnya apa? Mual.
Sudah nggak bisa terima apa-apa. Oke. Karena so tahu. Tapi sebetulnya nggak tahu apa-apa. Ya, gitu ya? Karena Tuhan menunjukkan hal-hal lebih besar tiap kali. Oke. Iya. Jadi Itu nggak yang boleh jadi- tuh makan terus, Jadi, oke, harus tanpa disalurkan. kita menjudge. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sikap apa yang seharusnya gereja-gereja lakukan untuk apalagi jemaat sudah banyak nih, sudah Ya. ratusan, sudah ribuan, puluhan ribu nih. Dan sudah dewasa. Nah, Sudah dewasa. Makanya Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa Muridku. Dulu misi dari Belanda datang ke Indonesia. Betul. Ini saatnya misi Indonesia ke Belanda. Iya. Belanda membutuhkan misinya, membutuhkan Injil. Jadi kalau nggak mau ke pelosok-pelosok, nggak ada signal 4G, ke Belanda lah. Ke Belanda aja lah. Korea. Ke Korea. Oke. Walaupun Korea Korea Utara. kirim banyak. Boleh, silakan. Anda dipanggil, monggo. Ya, mari kita lihat. Jadi Korea. kemanapun gitu. Kemanapun di seluruh dunia. Ya, banyak orang Indonesia, ayo utuslah kemana-mana. Kalau mau peluk, New Zealand. Good. Australia, di mana-mana. Mereka butuh Injil kembali. Alasan kebanyakan orang nyaman. ya. Harus bayar harga. Ya. Siap nggak membayar harga? Nah, Ya. Ada nggak casualties atau keguguran daripada orang-orang yang masuk ke ladang misi ini? Oh, ada juga. Bisa cerita? Ya, mereka itu akhirnya balik kepada hidup yang lama. Karena mereka nggak muat dengan melihat apa yang terjadi. Dan mereka kadang-kadang juga nggak dipersiapkan dengan benar. Karena mereka nggak ngerti panggilannya gimana. Ya, karena ya sekali lagi panggilan itu juga penting. Kita Iya. lupa tadi. Kalau nggak punya panggilan, Percuma juga. Ya. Ya. Nah, kebanyakan bilang punya panggilan, tapi begitu sampai di daerah, mereka tergelisah karena nggak kuat dengan keadaan, situasi, kondisi yang ada di situ. jadi harus dipersiapkan life skill juga nih. Oh, ya. life skill sangat penting ya. Misalnya apa yang diperlukan Pak kalau di dunia misi? Nah, kalau di dunia misi kita harus bisa tahu bagaimana mendidik orang lain untuk petani. Supaya bisa dong? survive nih ya. Hari-hari ini it's not just doa, Ya. tapi bagaimana mereka bisa menghidupkan dirinya dengan membuat pertanian, buah, dan sebagainya. Berkebun. Ya, berkebun dan Atau sebagainya. beternak gitu ya? Ya. Dengan hal begitu mereka dipersiapkan, otomatis apa yang terjadi? Ekonomi desanya akan naik juga. Amin. Iya, betul. Jadi ekonomi desa naik, semuanya senang. Ya, dan mereka akan melihat Jadi sesuatu yang orang beda. itu pada waktu diutus, dia bisa menjadi berkat di Amin. sana. Betul. Nggak Betul. menjadi masalah di sana. Iya. Ya. Paulus juga jadi tent maker. Ya, kita akan masuk ke dalam jawaban doa. Iya. Nah, pemirsa, menarik sekali ya bahasan kita hari ini. Sebelum kita take a break, ada doa yang sudah terjawab dan saya akan bacakan SMS praise reportnya dari seorang saudari di Jayapura. Puji Tuhan, setelah didoakan tim konseling Good News, saya melihat perubahan. Suami saya sudah tidak terikat miras, bahkan berhenti berselingkuh. Kehidupan rumah tangga kini damai dan tenang. Tuhan Yesus ajaib. Semoga Good News dipakai semakin banyak oleh Tuhan. Amin. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugerah.net sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Atau kalau ada di antara Anda yang bilang, saya siap dikirim untuk misi, hubungi kami juga. Kami bisa menyalurkan Anda ke tempat-tempat yang membutuhkan uluran tangan Anda, jamahan Anda. Tetap bersama kami pemirsa, hanya di Good News Program. Jangan lagi ribut masalah nggak punya PK atau nggak punya jadwal pelayanan. Malu-maluin. Orang Kristen nggak perlu bicara masalah itu lagi. Tetapi masuk ke ladang misi. Anda masih menyaksikan Good News Program, Ladang Sudah Menguning. Kembali kepada narasumber kita, Pak Marcel Kanon. Nah, Bapak, ini kan adalah segmen yang terakhir. Bisakah Bapak memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah yang mungkin adalah misionaris sedang berada di ladang misi, mengalami kesulitan, supaya mereka bagaimana jangan menyerah gitu, Pak? Memang benar,
Kalau untuk misionaris saya cuma mau sampaikan begini, biar rohmu menyala-nyala Amin. melayani Tuhan. Yes. Ya, jadi baik isi firman ya, tapi tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan Anda dapat melakukan perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Yes. Ya, jangan menyerah seperti Ibu tadi bilang. Terlalu gampang kita berkata ya wes. Ya, orang Surabaya ngomong ya wes. Iya, boleh. Tapi maksudnya Balik pulang. kita sekarang ini percaya bahwa Tuhan punya rencana luar biasa. Amin. Tetap melayani Tuhan lah. Awesome. Pak Marcel, wow. Thank you so much. Thank you very much. Ya. Thank you so much for being here in Indonesia. Iya. You are such a blessing. Amin. Terima kasih sudah mengabdi di Indonesia. Terima kasih, Salam buat Bapak. istri dan anak. Ya, will do that. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Such a pleasure to Yeah. have you. An honor. Wow, oke. Wow, gitu ya. Cocok. Buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke-9. Kita lihat bersama-sama ayat 35. Dan kemudian kita lihat sampai ayat 38. Demikianlah Yesus berkeliling kemana-mana, ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36 melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pemirsa sekalian, ini yang menjadi beban kami. Bertahun-tahun dalam pelayanan kami pun, saya dan Debbie, kami ini adalah seorang misionaris. Kami bukan berasal dari kota Jakarta, ya, tetapi kami diutus oleh Tuhan untuk datang ke kota ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya dan kami berharap bahwa apa yang sudah kami lakukan melalui Good News Program itu dapat menjadi suatu inspirasi buat Anda yang menonton. Di luar sana saya percaya di hadapan Anda ada banyak orang-orang, mungkin Anda juga yang menyaksikan. Mungkin Anda punya suatu burning passion, satu gelora api membara gitu ya. Ada suatu ketidakpuasan bahwa apa yang Anda lakukan selama ini mungkin baik. Anda sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, Anda mempunyai rumah yang bagus, istri yang bagus, yang baik, suami yang luar biasa, anak-anak yang sangat luar biasa. Tetapi ada satu hal yang kayaknya belum cukup gitu. Yang apa ya? Yang holy discontentment gitu. Anda merasa nggak puas gitu dengan apa yang Anda sudah lakukan. Bukan nggak puas karena Anda serakah, tetapi ada sesuatu panggilan yang Tuhan berikan kepada kehidupan Anda. Terutama saya berbicara kepada Anda, anak-anak muda. Anda yang berumur 35 tahun ke bawah nih. Saya lagi berusaha berdoa, Tuhan, apabila ini akan menjadi suatu gerakan. Di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan di luar sana salah satu metode yang kami sudah lakukan bertahun-tahun ini adalah melalui pendidikan. Dan orang-orang anak-anak bangsa Indonesia itu perlu mendapatkan kesempatan yang baik. Dan saya mengajak Anda, orang-orang muda terutama, apabila Anda sudah lulus kuliah minimal S1, jangan asal kuliah saja, jangan asal-asalan. Karena maaf kata, banyak sekali orang-orang di luar sana yang berpikir bahwa ladang misi itu adalah ladang tempat orang-orang afkiran dikirim. Maaf pemirsa sekalian, saya sendiri adalah lulusan luar negeri. Saya pernah kuliah di Kanada 5 tahun dan saya mengenyam pendidikan yang terbaik. Istri saya lulusan dari Amerika, memiliki gelar S1 lulusan interior design, dan kami meninggalkan ladang bisnis kami. Setelah 7 tahun kami mempunyai bisnis, kami tinggalkan semua dan kami percaya akan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami pindah ke kota dari kota asal kami. Kemudian kami memulai sesuatu yang baru. Dan banyak orang pada waktu itu, waktu saya berumur 31 tahun, banyak orang bertanya, kenapa kamu di usia premium kamu, usia terbaik kamu untuk melakukan bisnis, kamu malah meninggalkan dunia bisnis. Dan ini yang kami katakan bahwa kerajaan surga itu layak untuk mendapatkan orang-orang muda terbaik. Amen. Seperti kami yang mempunyai latar belakang pendidikan yang terbaik. Kerajaan surga tidak pantas untuk mendapatkan orang-orang afkiran yang kerjanya mabuk-mabukan, kena narkoba, nggak bisa sekolah, asal-asalan, sudah menjadi sampah masyarakat. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup merubah sampah menjadi sesuatu yang berharga. Tetapi lebih daripada itu, saya percaya bahwa kerajaan surga ini layak mendapatkan yang terbaik. Amen. Dan apabila Anda adalah orang-orang yang terbaik, ada satu tantangan besar. Kami menantang Anda untuk masuk ke dalam ladang misi. Amen. Untuk tidak hanya menjangkau ke satu denominasi gereja.
Karena di Indonesia sini, atau seperti yang tadi Pak Marcel katakan, kalau Anda tidak terpanggil untuk masuk berjalan di dalam lumpur, tidak ada signal, tidak ada mall, tidak ada listrik, tidak ada AC, pergilah ke luar negeri. Pergilah ke Jepang, di sana begitu banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan. Pergilah ke Belanda, mereka orang-orang yang membawa firman Tuhan 450 tahun yang lalu ke negeri Indonesia. Tetapi mereka sekarang memerlukan penginjil-penginjil dari Indonesia supaya mereka dapat ditabur kembali, karena yang awal menjadi yang terakhir. Dan kita yang terakhir itu menjadi yang awal. Kita ini seperti ibaratnya adalah budak kecil yang pernah membawa Samson untuk ke tiang besar, di mana pada waktu Samson matanya buta, dibutakan oleh kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, dan budak kecil itu yang membawa Samson untuk kemudian dipakai Tuhan untuk mematahkan Samson, menerima kekuatan kembali. Dan firman Tuhan menulis Samson membunuh lebih banyak orang di hari kematiannya pada waktu dibandingkan pada waktu dia masih kekar dan kuat. Maukah Anda tertantang untuk masuk dalam ladang misi? Kami tidak mencari orang-orang yang menjadi sampah masyarakat, tetapi kami mencari para dokter muda. Di pedalaman-pedalaman banyak orang-orang yang tidak mempunyai fasilitas pendidikan, apalagi kesehatan, gitu ya. Di beberapa tempat yang kami sering kunjungi, ada banyak orang-orang yang dilahirkan tidak ada puskesmas, tidak ada dokter, tidak ada bidan, dan mereka harus melahirkan anak mereka sendiri hanya dengan bermodal parang untuk potong tali pusar. Dan kemudian ada banyak misionaris kami yang sakit anaknya, tidak ada dokter di sana. Mereka harus naik kapal 5 jam. Dan apabila Anda dokter muda, jangan tergiur hanya punya mobil bagus, jangan tergiur punya rumah mewah, ya, tetapi masuk ke pedalaman, di sana ilmumu itu berlaku sekali. Atau mungkin apabila Anda mempunyai talenta musik, gitu ya, seperti pemain-pemain di home band Good News ini. Di Jakarta itu banyak sekali orang-orang yang tidak bisa punya kesempatan untuk main. Anda pergilah, train, ajarkan praise and worship ke daerah-daerah. Jangan cuman nunggu jadwal di gereja, di kota-kota besar Surabaya, Jakarta, Medan, Denpasar, Malang, Bandung. Aduh, jangan lagi ribut masalah nggak punya PK atau nggak punya jadwal pelayanan, malu-maluin. Orang Kristen nggak perlu bicara masalah itu lagi, tetapi masuk ke ladang misi. Di desa-desa ada banyak anak-anak bersuara emas yang pernah saya temui. Tahukah Anda, menjadi seorang guru itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Di dalam firman Tuhan, guru itu mempunyai peran yang sangat penting yang dapat memoles kehidupan. Apabila Anda menjadi seorang guru yang tepat, bertemu dengan seorang murid yang tepat, maka anak didikmu itu bisa menjadi Esther yang bertemu dengan seorang guru yang akhirnya Esther menjadi seorang ratu. Dan banyak lagi. Apabila Anda mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang ahli IT, Anda bisa mengajarkan di pedalaman-pedalaman. Apabila Anda mempunyai kemampuan untuk beraccounting atau memasak misalnya, Anda bisa melakukan banyak hal. Dan indahnya adalah Anda nggak perlu tinggal selama-lamanya seumur hidup sampai Yesus datang di pedalaman. Kalau misalnya Anda tahu ini kesempatan yang terbaik, Anda masih muda, berikan waktu cuma 1 tahun di dalam kehidupanmu atau 2 tahun dalam kehidupanmu. Karena semakin tua Anda jadinya, semakin sukar Anda untuk meninggalkan tanggung jawab Anda. Mumpung Anda masih muda, 15 tahun atau tepatnya 13 tahun kami sudah mengabdi sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan saya berkata, Ebenezer, sampai dengan hari ini Tuhan memelihara kehidupan kami. Amen. Dan kami tidak kekurangan. Bagaimana dengan Anda? Dan bahkan ada begitu banyak orang-orang yang diberkati dengan kehidupan kami. Dan saya percaya, Anda pun dapat dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa untuk menjadi berkat di ladang misi yang sangat luar biasa. Ladang sudah menguning, tetapi pekerjanya sedikit. Mungkinkah Anda, yes, Anda yang menyaksikan Good News Program, apakah Anda menjadi bagian daripada pekerja yang tidak banyak itu? Mari bangkit bersama-sama, layani kemanapun Tuhan utus Anda pergi. Persiapkan dengan baik seperti yang hari ini sudah diajarkan pada episode Good News Program. Ini pasti akan memberkati Anda dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk orang-orang yang akan memberikan hidupnya untuk melayani Engkau.
Terlalu banyak mereka yang sakit yang selama ini hanya minta didoakan. Tetapi tidak banyak tantangan untuk mereka mau memberikan hidup melayani Tuhan. Tuhan, kerajaan-Mu bukan kerajaan afkiran. Tetapi Engkau layak mendapatkan orang-orang terbaik. Para lawyer-lawyer muda, para dokter muda, para insinyur muda, ahli pertanian muda, chef-chef muda. Dalam nama Yesus, para pengusaha-pengusaha muda, mari bangkit. Aku tantang kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lawat kehidupan mereka. Berikan keberanian, satu burning passion dalam kehidupan mereka. Untuk mau Tuhan melihat kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Amin. Terima kasih, kehendak-Mu terjadi dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima pemirsa sekalian, rahmat, perkenanan, dan kasih karunia daripada Bapa menyertai kehidupan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan kami katakan, amin. Amin, amin, amin. Pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami berharap pemirsa diberkati sama seperti kami diberkati di studio. Tiba saatnya to say goodbye. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata. Ingat, ladang sudah menguning, tetapi pekerjanya Anda dipanggil oleh Tuhan. Bersama dengan kami, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.